Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada maghrib kali ini kita akan meneruskan kajian sebelumnya tentang masalah nafkah sambil menunggu waktu Isya. Tema pada maghrib kali ini adalah tentang masalah nafaqatuz zaujah, menafkahkan istri, yang pembahasannya terdiri dari dalilnya, kemudian syarat-syarat wajibnya, bagaimana caranya, berapa spesifiknya, kemudian macam-macamnya dan hukumnya terkait dengan nafkah terhadap istri. Yang pertama adalah terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang suami yang mesti memberikan nafkah terhadap istri. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liyunfik zu sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dalil Al-Quran ini adalah tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah terhadap istri. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di ayat yang lain, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang yang mempunyai tanggung jawab mesti memberikan rizkinya terhadap hunna, kembali kepada istri, wa kiswatuhunna, dan juga memberikan pakaian kembali kepada istri, wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kemudian juga di ayat yang lain surat At-Thalaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal kepada istri-istri kamu sesuai dengan mi wujdikum, sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, ini tiga ayat ini merupakan dalil bagi seseorang, khususnya seorang suami, terhadap istri untuk memberikan to'am, memberikan makanan, kemudian memberikan pakaian, dan juga memberikan tempat tinggal. Bahkan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga terdapat hadis yang secara spesifik membahas tentang masalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya, yaitu memberikan nafkah. Sebagaimana di hadis Nabi Muhammad SAW di riwayat Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Al-Ahwas, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan berikanlah kepada istri-istri kamu rizki yang kalian dapatkan, wa kiswatuhunna, dan baju-baju, berikan baju atau berikan pakaian kepada istri kamu, wasukna, dan juga tempat tinggal kepada istri-istri kamu. Nah, ini adalah terkait dengan dalilnya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surutu wujubun nafaqati
syarat-syarat seseorang memberikan nafkah wajib terhadap istri ada 4. Indal jumhur, menurut pendapat jumhur ulama. Yang pertama adalah antumkin almar'ah nafsaha li zaujiha tamkinan tamman, yaitu seorang istri tersebut adalah memang sudah menikah secara sah, resmi, sah, maka itu secara otomatis menjadi kewajiban daripada seorang suami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antakuna zaujatu kabiratan yumkinu wat'uha fa in kanat saghiratan la tahtamilul wat'u fala nafaqata laha. Maka yang kedua menurut para ulama, menurut pendapat jumhur adalah seorang istri tersebut adalah sudah balik. Memang ada yang menikah dengan istrinya belum balik. Maka kalau belum balik, maka para ulama mengatakan belum menjadi kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Tapi kalau sudah balik, antakuna zaujatu kabiratan yumkinu wat'uha, maka ketika ia sudah balik dan mungkin untuk bercampur, maka baginya wajib untuk memberikan nafkah. Li'annan nafaqah tajibu bitamkin minal istimta. Karena nafkah itu adalah sebagai bentuk ketika ia sudah mulai bercampur. Nah, ini menurut pendapat jumhur para ulama. Hanya pendapat Imam Syafi'i saja yang mengatakan bahwasanya ketika seorang istri walaupun masih kecil, maka dia tetap ada kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amma surutu wujubun nafaqah az-zaujiyah qabla dukhul fahiya arba'atun. Adapun syarat-syarat wajibnya seorang suami memberikan nafkah terhadap istri qabla dukhul, walaupun dia belum bercampur, itu ada 4 kemungkinannya. Yang pertama adalah at-tamkin minad dukhuli bi an tada'ul mar'ah zaujaha ba'dal aqdi inda dukhuli biha yada'uhu waliyuhal mujbir aw wakiluha. Walaupun seorang istri dia belum bercampur dengan suaminya, maka dia sudah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istrinya walaupun dia belum bercampur. Asalkan apa? Asalkan sudah ada az-zaujiyah, ada akad pernikahan, kemudian dia sudah balik menurut pendapat jumhur ulama. Kemudian yang kedua, alla yakuna ahaduz zaujaini musrifan 'alal mauti inda da'wah ila dukhuli, yaitu seorang suami ketika ia belum bercampur dengan istrinya tetap memiliki kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya ketika akad sudah sah, akadnya sudah sah walaupun belum bercampur, dengan syarat tadi. Yang pertama dia sudah balik, kemudian yang kedua adalah al-imkan. Imkan itu adalah dia sudah walaupun belum bercampur tapi sudah hidup serumah walaupun di rumah mertuanya dan lain sebagainya, maka dia tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istrinya. Kemudian yang ketiga, alla tufawwitaz zaujatu ala zaujiha haqqal ihtibas biduni musawwagin syar'iyyin. Seorang suami wajib memberikan nafkah jika suaminya mempunyai mempunyai kemampuan. Kalau ia tidak mempunyai kemampuan seperti ihtibas, misalnya ia di penjara, tidak bisa mencari nafkah dia untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, maka
kata para ulama, fasaqatat nafaqatuhu 'ala zaujati, maka gugur menafkahkan kepada istrinya kalau memang dia di penjara. Karena dia tidak bisa memberikan atau tidak bisa mencari penghasilan untuk menafkahkan istrinya itu, untuk menafkahkan istrinya tersebut. Maka nanti ya, selanjutnya maka istrinya diberikan pilihan, apakah tetap bersama suami dengan membiarkan suaminya di penjara atau di al-habsu namanya dalam bahasa Arab, karena tidak bisa menafkahkan istrinya, ya sudah ridho dia, berarti tetap dia masih menikah dengan suaminya, atau diberikan pilihan yang lain, ya, dengan berpisah dengan suaminya karena tidak bisa menafkahkan atau memberikan nafkah terhadap istrinya. Kemudian yang keempat adalah az-zaujah ghairun nasizah. Seorang istri walaupun dia belum bercampur, tapi dia tidak melanggar syariat atau tidak melanggar ketaatan kepada suaminya. Kalau dia melanggar ketaatan, maka bisa gugur nafkahnya. Tapi kalau ia tidak melanggar ketaatan, maka tetap walaupun dia belum bercampur dengan istrinya, tetap ada kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istrinya. Jadi kalau misalnya seorang sudah mulai akad, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, maka sudah detik itu seorang suami wajib hukumnya memberikan nafkah terhadap istrinya walaupun belum bercampur. Kalau misalnya ia nikahnya pagi, maka siangnya wajib memberikan nafkah, memberikan makan terhadap istrinya, atau memberikan tempat tinggal terhadap istrinya, atau memberikan pakaian terhadap istrinya. Itu merupakan kewajiban bagi seorang suami. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kasusnya az-zaujatul amilah, istri yang bekerja, punya profesi sendiri, atau istri yang al-muwazzafah, istri yang bekerja, suaminya bisa bekerja atau tidak, tergantung. Iza amilat az-zaujatu, apabila seorang istri naharon aw lailan, siang atau malam, kharijal manzil, keluar rumah, untuk bekerja, katobibati, seperti dokter, wal muallimah atau guru, wal mumarridoh atau perawat. Annahu iza radiyaz zauju, kalau memang suaminya ridho bihurujiha, dengan istrinya tersebut keluar rumahnya, walam yamna'ha minal amal, tidak dicegah dari pekerjaan tersebut, wajabat lahan nafaqah, maka suaminya tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah. Walaupun istrinya bekerja, profesinya apapun, kemudian ridho suaminya bahwasanya istrinya bekerja, berpenghasilan, tetap suaminya wajib memberikan nafkah. Wa illam yardo bi amaliha, kalau suaminya tidak ridho, nggak suka dengan pekerjaan istrinya, udah di rumah saja, tapi menentang, wa nahaha anil amal, menentang pekerjaan tersebut, udah di rumah aja, saya sudah cukup, udah kamu di rumah saja, saya nanti yang biayain semua. Tapi fa kharajat min adli, tetap istrinya tidak mau, sakoto hakkuha fin nafaqah, maka menurut pendapat jumhur ulama, nafkahnya menjadi gugur. Kenapa? Karena dia termasuk kategori nusuzah, tidak taat terhadap suami, kemudian ia malah justru suami tidak ridho ketika ia beramal di luar keriduan daripada suaminya. Nah, ini menurut komentar para ulama. Jadi dua kondisinya, kalau memang suaminya ridho kepada istrinya bekerja, tetap suaminya mempunyai kewajiban. Jadi jangan sampai istrinya disapi perah begitu, makan dari istrinya dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, tetap dia ada kewajiban, suaminya yang membiayai atau suaminya yang menafkahkan istri tersebut, bukan istrinya yang mencari rizki, tapi tetap suaminya.
Kalau suaminya ridho, istrinya bekerja, tetap walaupun istrinya bekerja, suaminya tetap dia harus memberikan nafkah terhadap istrinya. Bisa jadi suaminya kerja juga misalnya, dan istrinya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Jadi nggak ada istilahnya istri menafkahkan suaminya atau menafkahkan anak-anaknya, tidak ada. Yang ada adalah kewajiban seorang suami. Nah, kalau istrinya tidak atau suaminya tidak ridho, ia keluar atau ia bekerja, maka istrinya tidak mau, tetap membangkang suaminya, maka gugurlah itu hak nafkah suami terhadap istrinya sebagai jalan nusuz tadi. Makanya fa in radiyaz zauju bi amali zaujati awalan, ini apabila seorang suami ridho bi amali zaujah dengan pekerjaan istrinya sebagai guru dan lain sebagainya, summa mana aminal khuruj, kemudian lambat laun 2 tahun 3 tahun kemudian dilarang, mungkin suaminya sudah cukup, sakoto hakkuha fin nafaqah aidon, maka tetap gugur haknya seorang suami untuk memberikan nafkah kalau istrinya membangkang. Kalau istrinya membangkang, berarti kalau suaminya tidak memberikan nafkah terhadap istrinya, kemudian karena istrinya membangkang tetap mau bekerja, maka suaminya tidak berdosa karena sudah dilarang untuk bekerja di luar rumah. Nah, ini kata para ulama. Ini terkait dengan wanita karir. Berarti kesimpulannya di sini, kalau seorang istri membantu keluarganya, maka bukan nafkah wajibah, tetapi haknya hanya nafkah mustata'ah, nafkah sunnah. Membantu dapat pahala, tidak membantu tidak mengapa. Yang wajib adalah tetap suaminya. Yang wajib tetap adalah suami, yang wajib tetap adalah suaminya, bukan istrinya yang memberikan nafkah tersebut. Ini kalau istrinya bekerja, posisinya bekerja. Kemudian kalau az-zaujatul maridoh, istrinya sakit, tetap ada kewajiban seorang suami, tajibun nafaqatu ittifaqan lizaujatil maridoh. Istrinya sakit, sawaun maridot indahu ba'da zafafi amkanat maridotan hidna zifaf. Sakitnya misalnya sakit yang tidak, ya misalnya sakitnya sakit aib, seperti misalnya tidak bisa bercampur lagi dengan suaminya, ya tanda kutip misalnya tidak bisa memberikan keturunan dan lain sebagainya, tetap seorang suami masih wajib memberikan nafkah terhadap istri tersebut. Apalagi sakit-sakit biasa, sakit-sakit yang biasa aja tetap memberikan nafkah wajib, apalagi sakit-sakit yang parah sakitnya, sakit-sakit yang misalnya bisa mengganggu kewajibannya. Kan seorang istri kan memiliki kewajiban untuk melayani suaminya, baik nafkahnya melayani nafkah lahir atau batin, dan batinnya tidak mencukupi misalnya, artinya tidak bisa dilaksanakan karena misalnya istrinya misalnya sakit, ya, misalnya stroke atau apa dan lain sebagainya, sehingga suaminya tidak bisa memberikan nafkah batin, maka tetap tajibun nafaqo ittifaqon, tetap suaminya wajib untuk memberikan nafkah. Masih wajib suaminya memberikan nafkah walaupun istri tersebut sedang sakit. Sakitnya bisa sakit mulai dari sakit biasa sampai dengan sakit parah. Tetap dia ada kewajiban seorang suami memberikan nafkah terhadap istrinya. Bahkan nafaqatul ilaj, wajib hukumnya seorang suami memberikan pengobatan terhadap istrinya. Disepakati oleh fuqahaul mazahibul arba'ah, mazhab yang 4 sepakat bahwasanya an-zauj, seorang suami wajib hukumnya memberikan ilaj, memberikan pengobatan kepada istrinya, antar ke dokter atau dibiayai dan lain sebagainya. Itu juga merupakan kewajiban bagi seorang suami. Kemudian bagaimana habsus zaujah kalau istrinya dipenjara?
Apakah ada kewajiban seorang suami memberikan nafkah terhadap istrinya? Ya, misalnya istrinya di penjara misalnya. Ittafaqat fuqahaul mazahibul arba'ah. Para ulama sepakat ala annahu iza habasat az-zauja. Jika seorang istri di penjara, sakotot nafaqatuha, maka gugur menafkahkan istri tersebut. Li'anna fawata haqqil ihtibas lizauji kana bisababin minha. Kenapa sebabnya? Karena nafkah itu tidak bisa sampai kepada istrinya. Istrinya di penjara. Baik itu inhabisat zulman, baik itu karena mungkin istrinya berbuat zalim, kriminal dan lain sebagainya. Fataskutu nafaqatuha aidon, maka tetap gugur nafkahnya terhadap istri tersebut. Berarti kalau sudah di penjara berarti kewajibannya terhadap kewajiban berarti kepada pemerintah untuk memberikan kafar terhadap orang yang di penjara tersebut. Dan suami tidak memiliki kewajiban untuk menafkahkannya. Ini menurut pendapat kebanyakan para ulama. Bahkan yang 4 mazhab pun sepakat bahwasanya tidak memiliki kewajiban seorang suami ketika istrinya di penjara. Kenapa? Karena istrinya tidak bisa melayani atau tidak bisa memberikan kewajiban kepada suaminya. Kan suami punya hak dan kewajiban, istrinya juga punya hak dan kewajiban. Nah, ketika istrinya di penjara, maka istrinya tidak bisa memberikan hak dan kewajibannya terhadap suami, maka suami gugur menafkahkan istri tersebut. Kemudian bagaimana safaruz zaujah ketika istrinya safar? Ittafaqal fuqaha, para ulama sepakat ala annahu iza safarat az-zaujah ma'a ghairi zaujiha li hajjin aw ghairihi qabla dukhul. Kalau memang itu seorang istri dia bersafar tanpa izin suaminya, suaminya tidak tahu dia bersafar, fala nafaqata laha, maka tidak ada nafkah baginya. Misalnya istrinya pengen safar 5 hari, kemudian suaminya nggak mengizinkan, udah berarti 5 hari itu tidak ada kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya kalau suaminya tidak mengizinkan. Wa kaza in safarat wahdaha biduni mahramin ba'da dukhul la nafaqata laha. Juga sama ketika seorang istri ia berpergian dengan orang lain misalnya tanpa izin suaminya, maka tetap dia tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istrinya kalau suaminya tidak mengizinkan. Tetapi amma in safarat ma'a mahramin, kalau memang ia bermusafir suaminya mengizinkan atau dengan mahramnya itu misalnya adiknya atau kakaknya dan lain sebagainya, fala yaskutu haqquha fid nafaqah, maka tetap seorang suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya. Misalnya istrinya pengen pergi haji, suaminya nggak bisa, suaminya ngizinin, ya udah pergi haji, kemudian sama siapa perginya? Sama misalnya sama kakak saya, ya sudah, berarti di cover tuh wajib nafkahnya wajib di cover seorang istri tersebut. Kenapa? Karena sudah diizinkan oleh suami dan berangkatnya bersama dengan semahramnya. Wa qalatis Syafi'iyah, kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bukan hanya semahram asalkan aman, misalnya tidak ada mahramnya tapi aman, misalnya ia pergi sendiri tapi bersama dengan banyak akhwat-akhwat yang lainnya, misalnya rombongannya banyak yang wanitanya, misalnya pergi haji atau pergi umroh, suaminya nggak bisa ikut. Kenapa sebabnya? Karena sibuk dengan kerjanya. Ya udah kamu aja yang berangkat umroh. Dengan siapa? Dengan rombongan, banyak rombongan perempuan itu banyak. Karena aman dari fitnah, maka suaminya mengizinkan, tetap hukumnya suaminya wajib memberikan nafkah terhadap istrinya. Kemudian kalau habsuz zauj au maraduhu, bagaimana kalau suaminya di penjara atau maraduhu, atau suaminya sakit stroke? Tastahiqu zauju an nafaqah bil ittifaqi iza habasa zaujuha bi jarimatin iktarafaha au bidainin li zaujatihi au zulman au maradon mani'an minal jima'i.
Para ulama sepakat kalau suaminya itu masih mampu walaupun dia di penjara, tapi suaminya karena punya harta banyak, maka wajib hukumnya memberikan nafkah tetap walaupun suaminya di penjara. Misalnya suaminya di penjara karena akibat perbuatan kelalaiannya atau kriminalnya atau apapun bentuknya sehingga ia masuk ke penjara, maka tetap tastahiku zaujatu, istrinya wajib atau berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya walaupun suaminya di penjara jika suaminya mampu untuk memberikan nafkah. Jadi kalau suaminya masih punya harta, maka harta suaminya itu dibuat untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya kalau punya anak dan sebagainya. Walaupun suaminya di penjara, tetap ada kewajiban itu. Tetap ada kewajiban. Lalu kalau misalnya suaminya sakitnya misalnya sakit stroke dan lain sebagainya, ya, misalnya di sini kalau di kitabnya bi'aibin yamna'ul wat'u, misalnya sakitnya sakit yang tidak bisa berhubungan atau sakit yang tidak bisa bergerak dan lain sebagainya, ya, sehingga tidak bisa memberikan nafkah batin. Apa kata para ulama? Kadzalika tastahikun nafaqah, tetap ada kewajiban memberikan nafkah kalau dia memang masih punya harta. Misalnya kalau suaminya stroke, kemudian suaminya sakit dan lain sebagainya, tapi dia masih punya hartanya, masih punya harta, misalnya kabungannya atau rumah dan lain sebagainya, nah, maka dia tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, ya. Wa illa, kalau memang ia tidak punya harta lagi, ya sudah habis hartanya, maka dikembalikan kepada zaujatihi, dikembalikan kepada istrinya. Apakah istrinya terus mau bersama dengan suaminya atau justru maka dia bisa melakukan ada yang satu yang namanya disebut dengan gugatan cerai. Itu juga alternatif terakhir, ya. Tapi jarang juga yang seperti itu. Ya misalnya suaminya sudah lama nih, sudah stroke, nggak bisa apa-apa, kemudian istrinya udah nggak punya apa-apa juga suaminya, kemudian istrinya juga bingung juga mau makan dari mana juga dan lain sebagainya. Tapi kalau kita runtut dari awal, itu kan berarti ada kakaknya, ada adiknya atau ada bapaknya yang wajib untuk membiayai kan sebenarnya. Tapi juga seorang istri bisa memberikan pilihan, yaitu mungkin bisa berpisah dengan suaminya tersebut kalau memang sudah tidak mampu lagi untuk memberikan kewajiban nafkah lahir maupun batinnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini macam-macam kaifiatnya, macam-macam pemberian suami. Yang pertama adalah at-ta'amu wa tawabi'uhu, makanan dan sekunder-sekundernya. Makanan itu berarti kalau nasi plus juga dengan lauk-lauknya. Faqala jumhur ulama mengatakan tuqaddiru bil kifayati ay bima yakfi zaujatu minat ta'am. Maka menurut pendapat jumhur adalah bahwasanya memberikan nafkah to'am itu, memberikan nafkah makanan kepada istri itu merupakan sebuah kewajiban bil kifayati, tergantung dengan kondisi daripada suami. Kalau misalnya suaminya punya penghasilan banyak, ya berarti makanannya beda begitu. Jangan sampai suaminya punya penghasilan banyak, makanan cuman nasi sama tempe doang. Nah, itu juga merupakan kewajiban. Nah, ini menurut pendapat jumhur. Berbeda dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah tetap ada minimalnya. Kalau jumhur mengatakan tuqaddiru bil kifayati, tergantung daripada penghasilan daripada suaminya. Kalau suaminya misalnya punya penghasilan yang luas, maka makanannya pun makanan yang enak. Tapi kalau suaminya berpenghasilan biasa-biasa saja, ya berarti disesuaikan dengan kemampuan daripada suaminya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW di sini dikatakan khuzi ma yakfika wa waladika bil ma'ruf, ambillah apa yang menjadi cukup, wa waladika, cukup untuk kamu dan untuk anak kamu, bil ma'ruf, dengan baik. Dengan baik ini penafsiran dari para ulama adalah sesuai dengan
kemampuan daripada seorang suami. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Wa qalatis Syafi'iyah, sedangkan Imam Syafi'i, nah ini berbeda dengan jumhur. Nah, Imam Syafi'i ini berbeda dengan jumhur, 1 hari mesti minimal 1 mud. 1 hari minimal satu mud dikasih. Berarti kalaupun orang kaya, misalnya dia memberikan istrinya sudah dikasih 1 mud, udah dia selesai kewajibannya. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i saja. Tapi pengarang ini Profesor Wahbah Zuhaili, warrajih ladayya huwal jumhur. Pendapat jumhur yang diambil oleh Profesor Wahbah Zuhaili. Kenapa sebabnya? Karena sesuai dengan kemampuan daripada suaminya. Ya. Berarti kalau misalnya pendapat Imam Syafi'i, ya, walaupun suaminya kaya raya, dikasih makan sedikit saja misalnya, nah cukup nih 10.000 buat kamu begitu. Itu sudah menggugurkan kewajiban. Menurut pendapat Imam Syafi'i, sudah menggugurkan kewajiban. Tapi menurut pendapat jumhur ulama, disesuaikan dengan kemampuan daripada rizki yang didapat oleh suaminya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan al-muddah allati tuqaddiru biha nafaqatut ta'am? Kapan dikasihnya nafkah ini? Nafkah terhadap makannya. Nah, di sini para ulama mengatakan wa qalatis Syafi'iyah wal Hanabilah, sampai yang begini-begini fikih-fikih dijelaskan di fikih-fikih itu. Wa qalatis Syafi'iyah wal Hanabilah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, tudfa'un nafaqah bituli samsin kulla yaumin. Nafaqah itu harus diberikan oleh suami setiap muncul matahari, terbit matahari setiap hari. Berarti setiap hari. Li'annahu awwal waqtil hajah. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, bihasabi ma yunasibuhu zauj minal aslah, tergantung apa yang bisa menjadi sesuai daripada suaminya. Bisa yaumiyan, dikasihnya harian, au usbu'iyan atau mingguan, au sahriyan atau bulanan, au sanawiyan atau tahunan. Nah, ini yang dikomentari oleh para ulama. Sehingga Imam Malik dan Imam Abu Hanifah disesuaikan tergantung kesepakatan masing-masing dari suami dan istrinya. Mau dikasih cover seminggu sekali atau sehari sekali atau sebulan sekali atau langsung setahun sekali. Langsung aja setahun sekali, ya udah langsung dikasih 100 juta nih buat setahun. Berarti saya sudah bebas ya 1 tahun ini nafkahkan kepada kamu. Ya, bisa segitu. Kalau menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Atau bulanan, berapa bulanannya? Ya udah kesepakatan daripada suami istri, karena gajinya banyak, ya udah bulannya 20 juta ya udah nih saya kasih 20 juta setiap bulan. Sudah, berarti sudah gugur itu kewajiban untuk memberikan to'am, memberikan makan terhadap istrinya. Nah, kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad harus setiap hari ia berikan. Harus setiap hari ia berikan. Kenapa sebabnya? Karena kalau biasanya memang kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu tergantung adat istiadatnya. Karena di rumah itu seorang istri itu biasanya di rumah saja. Ya. Kemudian suaminya itu karena zaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu pekerjaannya tidak seperti sekarang harian begitu, maka dia lebih baik sehari sekali dikasih. Nih dikasih untuk menumbuhkan di sini, untuk menumbuhkan rahmatan wa mawaddatan, menumbuhkan kasih sayang dan mawaddah wa rahmah. Beda kalau kasih sebulan sekali kan beda. Sebulan sekali, setahun, apalagi setahun sekali. Udah kayak ngasih sudah kayak ngasih orang ini aja, orang lain. Transfer setahun buat setahun ya, nggak ketemu. Tapi kalau kita ambil pendapat Syafi'iyah dan Imam Ahmad bin Hambal, sehari sekali kita kasih, nah itu bisa menimbulkan rasa kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, yang diambil oleh pendapatnya Wahbah Zuhaili ini yang justru yang sehari sekali untuk menumbuhkan mawaddah warahmah di antara keluarganya. Kasih dan lain sebagainya. Tergantung kesepakatan masing-masing. Kemudian al-kiswah, pakaian pun sama. Seorang suami memberikan wajib pakaian terhadap istrinya. Al-aqol, menurut pendapat jumhur bahkan sepakatan para ulama, yang bisa menutup aurat itu minimal.
Wa aqallu ma wajibu minal kiswah qamisun, baju yang bisa yasturu jami'al badan, yang bisa menutup auratnya, aurat istrinya, itu sudah kewajiban. Bahkan di sini memang terjadi perbedaan pendapat kapan dia harus memberikan baju barunya. Di fikih-fikih sudah ada di sini. Wa qalatis Syafi'iyah wal Hanabilah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Imam Abu Hanifah, tudfa'ul kiswah fi kulli sittati ashur. Wajib seorang suami memberikan pakaian kepada seorang istri fi kulli sittati ashur, setiap 6 bulan. 6 bulan kasih. 6 bulan dikasih. Kenapa? Karena bukan satu kali seumur hidup kasihnya, tapi justru ada tajdid, pembaharuan. Sama seperti makan. Makan kan kok setiap hari makan. Pun sama ketika pakaian pun menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, tudfa'ul kiswah fi kulli sittati ashur. Setiap 6 bulan ia kasih. 6 bulan ia kasih. Wa tudfa'ul kiswah indal malikiyah awwalu kulli am, dan kalau menurut pendapat Imam Malik dikasihnya itu kewajibannya seorang suami minimal adalah setahun sekali. Berarti kalau yang setahun 2 kali itu sebagai sunnah, tapi yang wajib itu setahun sekali harus. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini yang paling banyak 3 bulan sekali. Salah satu ashur 3 bulan sekali. Ganti bajunya 3 bulan sekali. Bukan berarti bukan berarti sekali menikah cuman sekali udah gugur kewajibannya untuk memberikan kiswah, memberikan baju terhadap istri. Tidak, justru ada pembaharuan setiap 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, bahkan ada yang 1 tahun sekali. Kenapa? Ya karena di dalam Al-Quran wa kiswatuhunna kan ada jelas, dan memberikan pakaiannya kepada istri-istri kamu dengan bil ma'ruf, dengan baik. Kemudian al-maskan, tempat tinggal juga. Dalam Al-Quran, askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum. Dalam Al-Quran, berikanlah dia sakan, tempat tinggal, mi wujdikum, semampu kalian. Maka di sini kata para ulama, di sini syaratnya adalah ayyakuna mulaiman halataz zaujil maliyah. Yang dimaksud dengan tempat tinggal itu adalah yang bisa bertempat, yang bisa diem di tempat tersebut bersama dengan suaminya, bukan berpindah-pindah, baik itu istijarian, baik itu ngontrak atau rumah sendiri, atau bersama dengan kedua orang tuanya. Nah itu juga termasuk wajib seorang suami yang memberikan sukna kepada seorang istrinya. Kemudian ada suknanya ini, syarat-syarat sukna ini. Yang pertama adalah ayyakunal maskana muannasan mafrusan fi ra'il jumhur. Tempat rumahnya itu adalah yang bisa tempatnya cukup buat mafrus. Firos itu artinya ranjang. Ada ranjangnya cukup buat tidur dengan suaminya dan istrinya. Itu minimal, sekotak itu udah minimal banget begitu. Sekotak minimal banget. Kemudian walaisa lizaujati ayyaskuna ma'ahu ahadun, dan tidak boleh ditinggali oleh orang lain yang bukan mahramnya di tempat tersebut, walau kana shaghiran, walaupun orang anak kecil, illa biiznihi, kecuali dengan izin istrinya atau izin daripada suaminya. Ya misalnya ada orang lain gitu numpang di situ, tapi orang lain bukan mahram. Kalau numpangnya semahram sih masih mending. Ada orang lain nanti bisa jadi fitnah di situ nanti. Kalau semahram masih mending. Maka di sini kata para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahkan kebanyakan para ulama, tidak boleh laisa ayyaskuna ma'aha ahadun, tidak boleh ada seseorang pun yang tinggal min ghairi, selain daripada suaminya dan anak-anaknya atau yang bukan muhrimnya. Ini tentang masalah tempat tinggal. Bahkan nafaqatul khadim, wajib juga seorang suami memberikan nafkah kepada khadim, pembantu. In kanat mimma takhdum, jika memang dibutuhkan bagi seorang istri.
Itu sepakat, ittafaqul fuqaha, sepakat para ulama. Ala annahu yalzam, wajib hukumnya lizaujah nafaqatul khadim, untuk memberikan nafkah, seorang suami memberikan nafkah terhadap khadimatnya. Kalau misalnya suami istrinya butuh khadimat, yang bisa asistennya, ART, asisten rumah tangga, in kana zauju musiron, jika suaminya mampu, maka wajib hukumnya membeli atau menafkahkan khadimatnya juga, memberikan gajinya, kemudian kasih makannya dan lain sebagainya. Berdasarkan apa? Wa asiruhunna bil ma'ruf, dalam Al-Qur'an, pergaulilah istri-istri kamu bil ma'ruf, dengan baik. Bahkan menurut pendapat jumhur, wala yajibu laha fi ra'il jumhur aksar min khadimi wahid. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak, yang wajib hanyalah satu orang khadimat saja. Kalau yang lain tidak wajib, hanya sunnah belaka, hanya sunnah saja. Kalau memang ada 2 ART-nya, ada 3 dan lain sebagainya, yang wajib hanya satu saja. Tapi jamaah sekalian, ada diskusi, tafadhol sebelum kita tutup, silakan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita sebagai seorang suami, untuk memberikan nafkah terhadap istri kita beserta kewajiban-kewajibannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.